Oke, selamat siang menjelang sore. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Tentunya memberikan info sesuai yang kalian minta mengenai pembakaran PP yang sampai 70% akan saya bahas di sini ya. Tetap teori sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, lebihnya kalian riset sendiri. Inilah koin Jiwa mabok, bukan Jiwa mabok, Jiwa kilo, bukan. Akan jadi koin permanen, the next BTC, karena yang desentral hanya BTC. Yang kedua adalah PP. BTC Satoshi karena keracunan ataupun ngumpet ataupun minggat ataupun ditembak ataupun lain semedi, nggak tahu. Pokoknya intinya alam yang atur, tahu-tahu hilang, moksa kemana nggak tahu, jedanya ribanya nggak tahu. Tapi kalau si PP kecelakaan karena gegabah daripada jebnya, main jual-jual saja, nggak tahu dia disikat semua sama well. Jadilah desentral coin ini debnya nggak bisa kuasai. Ini kelihatannya yang lagi indak-indik lagi mau macam-macam ini si well nih, dibanting ke bawah serok, dibanting ke bawah diserok, karena well paus tidak bisa mainin PP karena PP sudah ada. Cuma dia megang 23% saja, 40% di bursa untuk diperdagangkan di bursa dan menipis sekali. Kemudian di Binance 62% mungkin bersama punya investor. Jadi paus itu juga pengecut. Paus itu pengecut, cemen. Ya coba lo, pam tuh PP, berani kagak? Paling kalian gak berani, pinginnya nanti ke pam. Kalian masuk duluan, nunggu Clarity Aset juga boleh ya, nunggu disahkannya di uploadnya ETF, baru kalian masuk yang akan jadi tumbal institusi gitu maunya lo. Paus saja kan ketakutan, kecing juga dia, kalau bahasa Tegal kecing, kalau bahasa yang nasional penakut juga. Hati-hati ngepam koin yang lo beli sendiri, pam peat redo di pam, coba ngepam PP, mau gak? Cemen, ngepam PP gak berani, takut dikeroyok grup Mas Bro kali. Paus apaan itu? Makanya kalian hati-hati, jangan masal main koin si paus saja, ngepam aja pakai perhitungan, pakai jebakan Batman. Kalau ini nanti koin yang alami yang luar biasa, beli kita jual kawan. Oke. Binance ini kalau bakar biasanya tanpa ngemeng-ngemeng, tahu-tahu panggilan bisa terjadi. Proses pembakaran telah melampaui 70% dan persediaan di bursa telah mencapai titik terendah dalam sejarah dengan kontraksi. Pasokan memasuki hitungan mundur. Kontraksi pasokan PP bukan hanya slogan, ini adalah uang sungguhan yang dibakar. Hingga April, rencana pembakaran senilai 500 juta dolar yang semula direncanakan telah selesai. Lebih dari 70% dengan skala 350 juta dolar nilai PP telah dihancurkan secara permanen. Wow! Ini bisa terjadi nanti efek ketapel, pel, tuang ke atas Rp5 umpamanya, baru di-upload ETF-nya, institusi masuk di harga Rp5, baru ya kita sudah jual di harga setengah TH, masuk lagi di Rp5, itu namanya kita goblok. Makanya yang long invest beberapa persen untuk nanti, ini adalah game permainan seperti ETF, itu kan jurus maboknya mereka. ETF apaan? Sama aja juga harga turun. Tang, masuk ETF harga terbang tinggi, pam, 2,1 miliar, BlackRock gunting, tang, cuan. Kalian masih mikirin doge mulu, nggak mikirin BTC. Salah siapa? Salah kalian. Tanyakan tuh pada rumput yang bergoyang kalau nggak percaya. Ini lagi nanti jurus mabok yang kedua, apa lagi? Clarity aset tuh gampang kok. Clarity aset tuh apa sih? Cuma tulisan doang kok. Memang dia susah disahkan, yang bikin susah siapa? Mereka game dimainkan tarik ulur untuk promosi dulu, biar terkenal dulu, biar meluas dulu. Masa di AC ini tinggal tanda tangan aja, tekan selesai. Apa yang susah? Nggak
ada yang susah itu Martin itu susah justru ya nggak akan susah, santai aja, tunggu waktu saja. Ya setelah pam dengan ETF, sekarang bom kedua nanti quality asset, pam ya skenario nya akan di roadmap-kan sudah 4,3 miliar di tahun 2028 ataupun 160 ribu dolar. Wow, itu kalian harus sabar. Kalau yang nggak sabar, main togel kayak main ranja, kalau nggak terjungkal habis kalian ya. Ditendang sekali tendang, ada uang abang saya, nggak ada uang abang tendang tuh. Harus Bogor kalau biar tekor asap pesor. Aduh, Piro. Banyak saja loh ini loh. Jangan ada yang kesinggung. Males bicara di sini, kalau diintai kesinggung, kita mau bebas di sini apa adanya. Ini saya bikin agak cepat tuh, sudah mulai sound tuh mulai akan ditata itu nanti depan saya malam berisik minta ampun, ada motong kambing, ada tumpengan, ada macam-macam pesta besar boleh makan-makan. Ya, oke, 17 Agustus, merdeka, 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 Indonesia, merah darahku, putih tularku yang semangat jalan, Indonesia, korupsi melulu, rakyatnya bingung ya. Proses pembakaran telah melampaui 70% dan persediaan di bursa telah mencapai titik terendah dalam sejarah dengan kontraksi pasokan memasuki hitungan mundur. Kontraksi pasokan PP bukan hanya slogan, ini adalah uang sungguhan yang dibakar hingga April. Rencana pembakaran senilai 500 juta dolar semula direncanakan telah selesai dari 70% dengan sekitar 350 juta dolar nilainya PP telah dihancurkan secara permanen. Itu berita dari Finance Square. Oke, Dion sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Kita tunggu cat BTC dominannya juga masih naik. PP adalah koin yang ternama terbesar, nanti akan jadi raja dan meme coin, tidak bisa diragukan. Kalian holding incuan kaya mendadak, simpan holding jangka panjang ya, jangan beli koin mati magia, bahaya. Oke, siapa ini yang WA saya? Nanti dulu pastinya nih Randa. Nanti ya Mas Mbak Randa ya. Nanti dulu saya lagi konten dulu ya. Urusan kawin gampang ya. Kalau September mau diblok ya blok saja, sama masih banyak stok yang lain. Oke. Kita lihat bagaimana kondisinya. 0,046 masih anteng-anteng di situ, nggak perlu takut. Kita lihat cerot di sini jual beli yang merah hijau hal biasa, permainan market maker saja benar ya. Ini juga nggak benar ini TA-nya ya, TA-nya newsrock ini harusnya ini ke atas ini. Ini udah bunting dari sini ke atas, tapi ini ujung-ujungnya nanti pas lewat aksi ini terus ini. Yang bisa jadi nggak bisa jalan pindah. Tetap semangat. Ya kita lihat ini juga. 50/100 altcoin season indaknya 50/100, lumayan. Ini 500% ini ya. Saya juga Polygon kayaknya akan naik lagi nanti. Polygon kalian bisa tendang Polygon. Ya pokoknya saya yakin lah yang percaya, yang sabar akan suannya. Polygonku, tapi Polygon masih anteng, saya masih banyak saya di Polygon saya. Wah kaya saya Polygon naik 5 kali lipat aja udah PP udah hanya buat tabungan doang ya, duitnya banyaknya. Polygon wah mantep. Polygon kita akan lihat di sini abang terjadi dengan Mbah Polygon. Peta ini yang peta ini yang project-projectnya Polygon aja ya, project Polygon, tapi ini personal nggak bentuk kayak macam project-projectnya Polygon punya project ini. Sebenarnya inilah hal apa yang sebenarnya digunakan oleh token Polygon. Pol berfungsi sebagai aset asli dasar yang diperlukan untuk membayar biaya transaksi dan biaya gas pada jaringan. Polygon secara langsung distorkan oleh validator jaringan untuk menjamin mekanisme konsensus POS, Proof on Stake. Ya, validator harus mengunci sebagian jaminan untuk mendapatkan hak produksi blok dan mendapatkan emisi protokol POL. POL juga memperkuat aggregation layer Polygon dengan menggunakan jaminan untuk para pembuktian.
pembukti dan validator yang bertanggung jawab. Menvalidasi bukti stage zero knowledge, mengkoordinasi pesan lintas rantai dan menyelesaikan transaksi otomatis di seluruh rantai yang terhubung. Bla 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 bla. Pokoknya Polygon boleh. Mumpung harganya murah, kalau PPC jangan diremehkan lagi. Kita akan lihat bagaimana perPPan. Wow, 19,17 triliun naik 0,010% dengan wah, ini nanti malam sudah masuk 1000 order lagi, 574 order lagi. Ya, dengan 9% 1,2 triliun volumenya dalam 24 jam. PP akan menjadi raja meme coin, tidak mungkin tidak raja meme coin di depan mata. Beritanya rame PP ini. Wah, tuh, mantep. Mantep jaya. Wah, gila, ini harus mantep ini. Harus kita simpen ini. Simpennya di musik. Iya. Ini mantap ini. Ya. Pokoknya sudah tidak perlu dirawat. Beritanya itu PP ramai sekali. PP adalah the king. kayak rumah Yama. Ya. Beritanya itu ramai. PP, wah pasukan PP siap menjadi raja meme coin. PP siap terbang siap. Yang tidak punya PP rugi katanya. Pokoknya PP beritanya lagi ramai banget, isinya PP mulu. Ya PP dan PP. Kalian tahu nggak untuk BTC? BTC kita kasih sedikit BTC. BTC mana tadi? Yang di mining itu kurang dikit. Ini. Ya. Kita 4,4% terakhir Bitcoin akan membutuhkan lebih dari 1 abad untuk ditambang. Ya. Sekarang sudah mengeluarkan sekitar 20,07 juta dari pasokan tetap 21 juta. Menyisakan kira-kira 929.000 BTC yang akan masuk ke sirkulasi. Tapi bagian terakhir 4,4% itu tidak akan datang dengan cepat. Subsidi blok Bitcoin dipotong sepenuhnya sekitar setiap 4 tahun sekali itu menjadi emisi baru semakin kecil secara bertahap sesuai jadwal protokol pecahan terakhir BTC diperkirakan akan ditambang sekitar tahun 2140 itu menaik BTC tinggal 900 sekian saja ya. Pokoknya kita yakin untuk berita di PP lagi ramai sekali. PP pokoknya mau ngamuk ya dengan mau jadi rajanya meme coin. Pokoknya mungkin itu aja untuk semangat kalian. Udah saja sudah yang mengenai pembakarannya itu ada di Binance Square ya. Yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap hilang dalam dunia itu bersifat tinggi cuan meme mendadak semata ujian masing-masing. Saya memberikan sebatas info yang saya tahu selebihnya kalian riset. Salam dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.